Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang pendekatan sistem keluarga atau lebih yang dikenal dengan Bowen Family. Jadi memang dalam pendekatan konseling keluarga ini lebih dikenal dengan pendekatan Bowen. Ini adalah pendekatan sistem keluarga. Penemunya atau peletak dasar konseling keluarga ini adalah Murray Bowen. Jadi Bowen itu adalah nama peletak dasar, penemu utama dalam pendekatan konseling keluarga, sistem keluarga ini. Siapakah Bowen gitu kan? Murray Bowen itu adalah seorang yang dia itu dilahirkan pada tahun 1913 di Tennessee. Kemudian beliau merupakan anak pertama dari 5 orang saudara. Bowen sendiri mendapatkan BS pada tahun 1934 dan melanjutkan di University of Tennessee di Knoxville. Kemudian beliau mendapatkan MD pada tahun 1937 dan melanjutkan di Medical School of the University of Tennessee Medical School di Memphis. Kemudian beliau membuat internship di Believe Hospital di New York City dalam tahun 1938. The internship di Graceland Hospital Valhalla, New York dari tahun 1939 hingga tahun 1941. Kemudian kita akan membahas tentang 8 konsep dasar yang diberikan oleh konsep dasarnya Bowen. Jadi gini, menurut Bowen itu anggota keluarga itu bisa bermasalah jika keluarga itu tidak berfungsi. Mengapa bisa tidak berfungsi? Jadi ketidakberfungsian itu terjadi karena anggota keluarga tidak dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam hubungan mereka. Jadi menurut Bowen ini dalam sebuah keluarga itu terdapat sebuah kekuatan yang dapat membuat anggota keluarga bersama-sama, dan kekuatan itu dapat pula membuat anggota keluarga melawan yang mengarah pada individualitas. Ada 8 konsep dasar Bowen. Yang pertama yang kita bahas adalah perbedaan. Jadi perbedaan atau perbedaan diri atau differentiation. Maksudnya adalah bagaimana kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran. Memisahkan perasaan dan pikiran yang bagaimana? Jadi diferensiasi ini adalah proses membebaskan diri dari proses keluarga sendiri untuk menentukan diri atau individu itu sendiri. Ini berarti bisa dengan tenang merefleksikan interaksi yang konflik sesudahnya, menyadari peran kita sendiri di dalamnya, dan kemudian memilih respon yang berbeda untuk masa depan. Misalnya, saya seorang Indah, bagaimana? Ini saya contohkan ya biar maksudnya kalian mengerti gitu kan. Bagaimana saya itu bisa membebaskan diri dari proses pikiran dan perasaan keluarga saya yang sebelumnya, sehingga
saat saya berkeluarga, saya bisa menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bertindak sebagai seorang Indah, seorang pribadi, bukan sebagai seorang Indah yang sebelumnya, yang sebagai seorang anak, yang anak perempuan satu-satunya, yang sebagai kakak yang saya bawa dalam keluarga sebelumnya. Tetapi di sini bagaimana saya itu bisa memisahkan perasaan dan pikiran saya sehingga saya itu bisa berdiri sendiri di dalam keluarga saya. Seperti itu. Itu adalah maksudnya diferensiasi itu ya. Diferensiasi of self ya. Mengapa bisa begitu? Jadi ketika saya itu diminta untuk berpikir, maka saya akan dibanjiri perasaan, kesulitan berpikir logis, dan mendasarkan tanggapan saya terhadap hal-hal yang baru pada saat saya tidak bisa melepaskan diri dari perasaan dan pikiran saya dalam keluarga sebelumnya. Tapi jika saya bisa menjadi diri saya sendiri, peran saya sendiri dalam keluarga saya yang baru, maka ini berarti saya bisa memiliki pendapat dan nilai yang berbeda dari anggota keluarga saya. Tetapi saya tetap terhubung secara emosional dengan mereka. Jadi itu ya, bagaimana kita itu bisa melepaskan diri dari pikiran dan perasaan kita, peran kita selama ini, sehingga kita itu bisa menjadi benar-benar diri kita sendiri. Itu maksudnya adalah dalam yang perbedaan diri itu. Kemudian yang kedua adalah sistem emosional keluarga inti. Jadi sistem emosional keluarga inti itu maksudnya adalah bagaimana kita itu bisa melepaskan dari pola emosional dalam keluarga yang berlanjut dari generasi ke generasi. Biasanya orang tua itu menyampaikan pandangan emosional mereka terhadap dunia itu yang diajarkan kepada generasi di bawahnya itu secara turun-temurun gitu loh. Misalnya bagaimana seorang ibu melalui kesulitan masalah dalam hidupnya. Misalnya nih saya misalnya ini ya, sebagai seorang ibu ketika saya menghadapi masalah gitu kan, ketika saya sedang menghadapi banyak masalah, kemudian saya selalu misalnya menyelesaikan dengan seharusnya saya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan banyak kenikmatan kepada saya, sehingga saya tidak boleh terkekang misalnya dalam berlarut dalam masalah ini. Misalnya cara saya menyelesaikan masalah seperti itu. Ini biasanya hal-hal seperti ini akan saya turunkan kepada putri saya, kepada putra saya, sehingga ketika mereka punya masalah, saya akan memberikan apa yang sudah saya alami, yang sudah menjadi jalan keluar saya dalam menghadapi masalah, itu akan saya ajarkan kepada anak-anak saya, sehingga ini menjadi pola emosional yang berlanjut dari generasi ke generasi, seperti itu. Kemudian kalau baik itu bagus, tetapi masalahnya kadang-kadang banyak hal-hal yang negatif yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Maksudnya bagaimana dia dalam menghadapi pola emosional yang kurang tepat, dan itu dipelajari oleh anaknya, itu diajarkan kepada anak-anaknya, sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang negatif, bukan?
Itu yang sistem emosional keluarga inti. Berikutnya adalah proses transmisi aneka generasi. Maksudnya adalah proses ini memerlukan cara proses emosional keluarga yang ditransfer dan dipelihara dari generasi ke generasi. Jadi ini menangkap bagaimana seluruh keluarga bergabung dalam the family projection process. Misalnya memperkuat kepercayaan keluarga. Jadi proses transmisi multigenerasional ini maksudnya adalah bagaimana pola interaksional yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lain. Dan ini merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural dari seluruh generasi. Misalnya sikap, bagaimana sikap, nilai, kepercayaan, perilaku, dan pola interaksi yang diturunkan, yang didapatkan oleh orang tua dari orang tua sebelumnya, kemudian diturunkan kepada anaknya melalui seluruh kehidupan. Jadi bagaimana anak itu melihat pola interaksional itu dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Ini maksudnya dari proses transmisi multigenerasional. Berikutnya adalah proses proyeksi keluarga. Yang dimaksud jadi begini. Pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Lah, peristiwa itu kemudian dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, dan anak. Segitiga ini yang kita kenal dengan triangulasi umumnya berada pada berbagai tingkatan intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi biasanya anak itu menjadi target sasaran yang dipilih dengan berbagai alasan. Anak itu akan mengingatkan pada salah satu figur orang tua terhadap isu pengalaman masa anak-anak yang tidak terselesaikan. Biasanya anak yang lahir cacat itu orang tua memiliki pandangan negatif saat kehamilan gitu kan. Jadi perilaku menjadikan anak sasaran tersebut disebut pengkambing hitaman, dan hal tersebut sangat membahayakan stabilitas emosional serta kemampuan anak. Saya contohkan begini, misalnya ada anak perempuan yang dia menghadapi masa ekonomi yang keras dan lebih konservatif secara fisikal daripada ayahnya. Ini dipandang oleh orang tua terlalu kaku dan kusam.
Jadi mereka bergabung bersama untuk khawatir bahwa dia tidak akan pernah bahagia menikah. Jadi dia mungkin menerima peran ini dan menjadi seorang gila kerja yang hanya memiliki hubungan yang dangkal. Jadi hubungan percintaannya dia putus terus, atau dia tidak percaya dengan cinta yang sebenarnya. Atau dia, anak perempuan tersebut, menolak dan mengambil resiko liar yang gagal. Dan pada akhirnya anak perempuan tersebut mungkin akan menjadi depresi saat dia bekerja lebih dan lebih, atau saat dia gagal memenuhi reputasi ayahnya sebagai orang bisnis yang kreatif dan sukses. Jadi caranya bagaimana gitu kan agar tidak terjadi seperti itu? Maka anggota keluarga tadi yang berperan sebagai layar, atau anak perempuan yang tadi mengalami kesulitan tadi gitu kan, dia harus memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri sehingga mereka bisa mempertahankan kekuatan emosional mereka dan membuat pilihan sendiri secara bebas, terlepas dari pandangan keluarga terhadap mereka. Terlepas bagaimana pandangan tuntutan keluarga terhadap mereka, bagaimana mereka bisa memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri. Seperti itu. Berikutnya adalah triangulasi atau segitiga. Maksudnya adalah bagaimana? Jadi segitiga ini adalah unit dasar sistem. Jadi triangulasi ini, segitiga ini adalah penghalang dasar pembentukan sistem emosional. Biasanya jika ketegangan emosi pada dua orang melampaui batas, maka ada seseorang yang disebut segitiga itu orang ketiga yang memberikan pemindahan ketegangan terhadap orang tersebut gitu kan. Maksudnya bagaimana? Jadi saat tertekan atau merasakan emosi yang kuat, jika ada dua orang pasangan, biasanya mereka akan mencari orang ketiga untuk melakukan triangulasi. Jadi orang yang lebih tidak berdiferensiasi cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain dan melakukan triangulasi. Orang yang dibedakan mengatasi dengan baik stres kehidupan dan hubungan, dan karenanya cenderung melakukan triangulasi terhadap orang lain atau melakukan triangulasi. Jadi hubungan segitiga itu atau triangulasi itu merupakan hubungan disfungsional. Disfungsional itu maksudnya tidak berfungsi, yang dipilih oleh sebuah keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalian isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik. Misalnya ada konflik antara ayah dan ibu, biasanya pihak ketiga yang menjadi ini triangulasinya adalah anak, seperti itu ya. Triangulasi ini dapat berlangsung untuk jangka waktu yang tak terbatas dan dengan melibatkan orang di luar keluarga, termasuk terapis keluarga yang dianggap sebagai bagian dari keluarga besar. Jadi biasanya kalau ada masalah ayah, ibu gitu kan, suami, istri, triangulasi pihak ketiganya biasanya adalah anak yang menjadi sasaran.
Jadi ketika ditekan sebagai individu dalam perkawinan gitu kan, biasanya pasangan itu mereka cenderung melakukan triangulasi atau memfokuskan diri dari pihak ketiga. Siapa sih pihak ketiga yang dimaksud gitu kan? Jadi pihak ketiga yang dimaksud itu bisa berupa perkawinan itu sendiri, kemudian bisa berupa anak, atau sekolah, atau bahkan keluhan somatik gitu kan. Jadi bagaimanapun juga hal tersebut mengarah pada interaksi pasangan yang tidak produktif. Jadi bukan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalahnya, tetapi lebih memfokuskan diri pada pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga untuk menurunkan masalah, ketegangan yang mereka alami seperti itu. Kemudian berikutnya adalah posisi saudara. Posisi saudara atau sibling position ini sangat mempengaruhi juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bahwa urutan saudara ya. Jadi urutan saudara ini memiliki tempat dalam hierarki keluarga. Itu menurut Bowen dia itu sangat percaya bahwa setiap anak itu memiliki tempat dalam hierarki keluarga sesuai dengan posisinya. Seperti itu menurut ini ya, menurut Bowen seperti itu. Kemudian misalnya saudara tertua, anak sulung gitu kan, dia kemungkinan besar dianggap terlalu bertanggung jawab dan dewasa. Dan biasanya yang paling muda, yang ragil itu paling terakhir itu karena dia dianggap paling muda, maka dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa. Misalnya seperti itu. Jadi dan ini biasanya di keluarga juga di masyarakat juga seperti itu gitu kan. Pikirkan misalnya ada anak sulung atau saudara tertua yang tumbuh dan bermitra dengan orang yang juga merupakan saudara kandung tertua. Jadi mungkin mereka tertarik satu sama lain karena keduanya percaya bahwa yang lain matang dan bertanggung jawab. Jadi di sini tuh Bowen percaya bahwa satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profilnya. Misalnya anak pertama itu bagaimana, anak tengah itu bagaimana, anak terakhir itu bagaimana, seperti itu. Jadi anak keberapa itu serta bagaimana kepribadian anggota keluarga tersebut ini akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Jadi Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga serta kemungkinan terjadinya proyeksi keluarga secara langsung. Yang terakhir adalah proses emosi sosial. Jadi Bowen itu memperluas pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial yang seperti layaknya keluarga. Maksudnya bagaimana? Jadi konsep ini membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap tekanan yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan kecemasan.
Jadi tekanan akibat krisis emosional, penyebab penyelesaian yang tergesa-gesa, serta siklus berupa yang terus-menerus terulang. Jadi proses emosi sosial ini adalah harapan sosial tentang kelompok, ras, dan kelas. Bagaimana perilaku untuk setiap jenis kelamin, sifat orientasi seksual, dan pengaruhnya terhadap keluarga. Jadi dalam banyak hal, ini seperti proses proyeksi keluarga yang disesuaikan dengan tingkat masyarakat secara keluarga. Jadi keluarga yang menghadapi prasangka, diskriminasi, dan penganiayaan harus menimpa anak-anak mereka cara mereka belajar untuk bertahan dalam faktor-faktor ini. Jadi praktek penanggulangan orang tua dan keluarga besar dapat menyebabkan kesehatan emosional adaptif yang lebih atau kurang bagi keluarga dan anggotanya. Untuk teknik-teknik konseling dalam keluarga Bowen, yang pertama ada genogram, kemudian kembali ke rumah, detriangulasi, kemudian hubungan orang per orang, dan perbedaan diri. Yang kita bahas adalah sebenarnya tujuan konseling atau terapi sistem keluarga ini. Jadi menurut Bowen penting gitu kan, generasi masa lalu pada fungsi keluarga. Jadi bagaimana Bowen itu berusaha untuk membantu keluarga mengurangi tingkat stres umum yang terjadi pada keluarga mereka, dan untuk menemukan cara-cara untuk membantu anggota keluarga menjadi lebih berbeda dan memenuhi kebutuhan masing-masing serta kebutuhan keluarga. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, tujuan terapinya juga untuk memaksimalkan perbedaan diri setiap individu dalam sistem keluarga kecil dan memisahkan dari pengaruh keluarga asal. Jadi bagaimana di sini seorang terapis, seorang konselor, dia bisa memaksimalkan seorang pribadi itu dia menjadi diri sendiri gitu kan, bukan dia menjadi seorang anak, seorang kakak, sebagai seorang saudara. Bagaimana dia memisahkan dari pengaruh keluarga asalnya, juga bagaimana dia bertindak di dalam keluarganya. Bukan misalnya dia mengalami masalah gitu kan. Jadi biasanya ketika seseorang mengalami masalah gitu kan dalam keluarga, kemudian misalnya seorang istri, dia ditekan oleh suaminya, ada KDRT, kemudian dia dipukuli dan lain sebagainya ya, secara fisik, secara non fisik. Kebanyakan seseorang itu bertahan, dia bertindak bukan karena dirinya sendiri, tetapi dia bertindak misalnya, aku bertahan karena aku sebagai seorang istri, aku sebagai seorang ibu, tapi dia tidak melihat kebutuhan dalam dirinya gitu kan. Jadi di dalam teknik konseling Bowen ini, bagaimana seorang konselor mengembalikan gitu kan, mengembalikan individu itu menjadi dirinya sendiri gitu kan, perasaannya, perannya sebagai dirinya sendiri, dan dia memisahkan dari pengaruh keluarga yang sebelumnya. Jadi bagaimana dia bertindak sebagai misalnya saya sebagai seorang Indah, bukan sebagai seorang putri satu-satunya, bukan sebagai seorang istri yang selalu menerima ketika misalnya diberikan
kekerasan fisik atau psikis oleh seorang suami, atau sebagai seorang ibu yang mengalah terus sehingga secara emosional ketika anaknya membentak-bentak tetap diam saja karena sayangnya sama ibu, tetapi bukan sebagai dirinya sendiri. Jadi di sini si Bowen pendekatan ini menekankan bagaimana kita sebagai konselor mengembalikan peran seseorang itu sebagai dirinya gitu kan, perasaan, keyakinannya, emosionalnya seperti itu, bukan dari pengaruh keluarga yang lain. Kemudian tekniknya gitu kan. Jadi dalam sistem Bowen terapi ini, dalam terapi keluarga ini, memang ketika melakukan konseling dalam biasanya pada saat evaluasi mendahului intervensi terapeutik itu diawali dengan proses mengambil riwayat keluarga, kemudian dibantu oleh penggunaan genogram yang sudah pernah kita buat silsilah keluarga gitu kan. Kemudian diagram pohon keluarga yang biasanya mencakup anak-anak, orang tua, kakek, nenek, bibi, dan paman. Jadi silsilah keluarga itu loh yang pernah dibuat, dan mungkin kerabat lainnya. Ini karena sangat dari sini sebagai konselor itu bisa melihat gimana sih sistem generasi yang diturunkan secara generasi ke generasi pendidikan, kemudian sistem nilai, sikap, perilaku yang diturunkan kan bisa dilihat dari situ kalau misalnya kita sudah tahu seperti itu ya. Jadi dalam membawa perubahan keluarga, Bowen menggunakan interpretasi pemahaman tentang faktor antar generasi. Kemudian di sini konselor itu dia diharapkan sebagai pelatih, di mana dia bisa membantu konselinya menganalisis situasi keluarga dan strategi rencana untuk masalah yang mungkin terjadi. Ingat ya, konselor di sini sebagai pelatih yang bisa membantu konselinya menganalisis situasi keluarga. Kita oke, ada yang saya lupa. Jadi bagaimana supaya berhasil gitu kan. Di sini dibutuhkan adalah keefektifan pelatih atau konselor. Bagaimana konselor itu bisa menginterpretasi gitu kan dan mentriangulasi dalam membantu menyelesaikan masalah. Ini tergantung keefektifan konselor dalam mengevaluasi sejarah keluarga. Makanya di sini konselor benar-benar harus bisa dia itu menggunakan gitu kan, membaca, menganalisis genogram, diagram, dan silsilah keluarga. Bukan hanya silsilahnya aja, bukan hanya namanya, tapi bagaimana sistem nilai kepercayaan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Oke, kita mulai dari genogram. Yang pertama, teknik yang digunakan biasanya adalah genogram. Tahu genogram kan yang pernah kita buat bersama-sama itu ya. Jadi genogram itu adalah metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks atau jenis kelamin. Seks itu adalah jenis kelamin loh ya, jangan salah paham gitu kan. Tanggal pernikahan, kematian, dan lokasi geografis. Loh, kenapa lokasi geografis itu berpengaruh? Sangat berpengaruh gitu kan. Karena memang letak geografis kita, tempat tinggal kita itu juga berpengaruh terhadap kepribadian kita. Bagaimana caranya, bagaimana lingkungan itu membuat kita itu misalnya yang di tepi pantai, kemudian yang di gunung, ini memang karakternya itu nanti berbeda seperti itu. Genogram tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga mungkin menyarankan pola diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan di luar. Jadi sebuah genogram ini memberikan kesempatan untuk
mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Dari situ kan nanti kita tahu gitu kan polanya gitu kan, pola keluarga, pola emosional dalam keluarga pasangan itu jadinya kita tahu. Jadi genogram ini dapat digunakan untuk pasangan dan keluarga dengan hal-hal seperti keintiman, kesedihan gitu kan, dan untuk mengidentifikasi sumber daya dalam keluarga. Jadi diagram serta genogram dapat melayani tujuan tertentu dalam terapi keluarga. Jadi informasi dari genogram tadi itu yang perlu juga untuk diinterpretasi gitu kan. Mengapa gitu kan? Karena dengan kita, jadi genogram itu tidak hanya ditulis, tetapi bagaimana sebagai seorang konselor kita itu bisa menginterpretasi dengan baik. Jadi informasi dari genogram itu sering diartikan untuk anggota keluarga sehingga mereka dapat memahami dinamika dalam keluarga. Kalau misalnya kita tahu gitu kan bagaimana keluarga istri kita dibesarkan, bagaimana keluarga suami kita dibesarkan, seperti itu akan mempermudah nanti dalam mengatasi konflik yang ada dalam keluarga. Jadi dengan mempertahankan objektivitas gitu kan, konselor bisa melihat pola dalam keluarga saat ini yang mencerminkan pola dalam keluarga asal. Jadi memang tidak bisa dipungkiri gitu kan, apa yang diterapkan dalam keluarga baru biasanya pengaruh dari keluarga sebelumnya yang terbawa sebelumnya. Salah satu cara yang Bowen lakukan dalam pendekatan Bowen ini adalah terus cukup objektif untuk membuat interpretasi yang cerdas. Bagaimana caranya? Dengan memiliki percakapan yang diarahkan kepadanya daripada dari satu anggota keluarga yang lain. Jadi memang harus bisa menginterpretasi genogram itu dengan baik. Berikutnya adalah detriangulasi ya. Jadi dalam detriangulasi itu maksudnya adalah pengurangan hubungan segitiga. Jadi dalam detriangulasi ini anggota keluarga menjaga rasional dirinya di luar ranah emosional anggota keluarga, di mana mereka mencoba dengan triangulasi. Jadi Bowen di sini memisahkan bagian-bagian dari segitiga langsung. Jadi ketika berhadapan dengan masalah keluarga, ia sering melihat orang tua atau salah satu orang tua. Kemudian Bowen mencoba menggunakan cara-cara untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak dari stres emosional. Lalu diidentifikasi dengan anggota keluarga lainnya. Jadi secara umum dalam pendekatan sistem keluarga ini yang diterapkan Bowen ini kan yang ditirukan oleh konselor ya. Jadi konselor ini harus lebih suka bekerja dengan anggota sehat dari keluarga. Jadi orang yang paling dibedakan sehingga orang yang bisa membuat perubahan di berbagai hubungan keluarga stres. Jadi di sini konselor itu harus bisa menolak keberadaan triangulasi oleh anggota keluarga selama beberapa sesi. Bagaimana caranya? Dengan membantu anggota keluarga untuk melakukan
pengurangan hubungan segitiga atau detriangulasi itu dalam dirinya di dalam kejelasan dan perluasan keluarga. Jadi bagaimana caranya seorang konselor bisa mengurangi hubungan segitiga tadi yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang sedang berkonflik, oleh keluarga yang sedang berkonflik, seperti itu. Teknik berikutnya adalah perbedaan diri atau perbaikan diferensiasi. Jadi maksudnya di sini bagaimana penetapan hubungan satu lawan satu antara anggota keluarga secara individu. Biasanya terjadi sekitar hubungan suami, istri, dan terapis. Jadi tujuan hubungan mereka adalah untuk memperbaiki self-diferensiasi anggota keluarga dan self-definition sekaligus untuk memotivasi cara kognisi sebagai sebuah pandangan daripada dengan emosi seseorang. Jadi di dalam diferensiasi ini terjadi melalui hubungan tanpa triangulasi, jadi tanpa hubungan segitiga tadi ya. Tetapi walaupun tanpa triangulasi, tetapi di dalamnya meliputi 3 anggota keluarga dalam hubungan antara suami istri. Jadi ini bagaimana seorang konselor gitu kan menetapkan hubungan satu lawan satu antar anggota keluarga secara individu. Jadi bagaimana konselor mencapai tujuan dalam konseling itu, yaitu membuat hubungan mereka dengan cara memperbaiki self-diferensiasi anggota keluarga dan self-definisi, dan sekaligus untuk memotivasi cara kognisi sebagai sebuah pandangan daripada dengan emosi seseorang, bukan? Jadi memang kalau dalam Bowen itu keluarga itu dilihat sebagai unit yang saling tergantung secara emosional gitu kan, dengan pola-pola perilaku yang terbentuk seiring perjalanan waktu. Dan seringkali ini diulangi lagi dari generasi ke generasi. Jadi keluarga itu menciptakan iklim emosional dan pola perilaku yang akan diduplikat oleh anggota-anggotanya dalam hubungan-hubungan di luar setting keluarga. Jadi bagaimana gitu kan? Bagaimana caranya agar sebagai konselor kita itu bisa memperbaiki self-differentiation kemudian self-definition dalam keluarga tersebut. Jadi yang perlu diingat bahwa dalam pendekatan Bowen ini ada beberapa hal yang harus harus diingat, bahwa yang harus
digarisbawahi. Yang pertama, bahwa konselor tidak boleh mudah rentan, dia harus tenang, kemudian tidak boleh larut dalam triangulasi dan tidak terlibat secara emosional dengan suami atau istri yang bermasalah. Kemudian yang kedua, tidak membiarkan konflik terbuka. Yang ketiga, tidak menggunakan kita, tetapi menggunakan posisi aku dalam mengajarkan pada pasangan yang bermasalah untuk melakukan sesuatu. Ingat lagi ya, menggunakan posisi aku ya. Kemudian berikutnya yang keempat, konselor di sini harus menghindari interpretasi yang tidak jelas. Kenapa? Karena ini memang sangat berpengaruh. Jadi bagaimana caranya konselor berbicara dengan konseli. Jadi bukan dengan sesama anggota keluarga. Makanya tadi ada perbaikan diferensiasi yang hubungan satu lawan satu antara anggota keluarga secara individu. Ini perlu digarisbawahi. Mengapa bisa sedemikian? Ini untuk menjaga agar reaktivitas emosional tetap rendah. Kalian bayangkan kalau misalnya dalam ini ya yang digunakan dalam pendekatan Bowen gitu kan, berbeda dengan pendekatan yang lain. Kalau misalnya dikumpulkan, maka biasanya akan emosional itu menjadi lebih tinggi karena masing-masing akan mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, seperti itu ya. Kemudian dalam di triangulasi, konselor itu harus tetap bersikap objektif dan tidak memihak. Jadi kembali lagi bahwa tujuan utamanya dalam terapi Bowen ini gitu kan, kita yang pertama mengurangi tingkat kecemasan keluarga secara keseluruhan sehingga memungkinkan anggota-anggotanya untuk berfungsi secara independen dan mengubah perilaku bermasalahnya. Yang kedua, meningkatkan tingkat diferensiasi dasar masing-masing anggota keluarga dari kebersamaan emosional keluarga. Proses yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk memberikan respon terhadap berbagai situasi emosional secara lebih efektif. Refleksi diri tentang keluarganya sendiri merupakan hal yang berguna bagi terapis keluarga. Itu saja tentang pendekatan Bowen. Apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa japri ataupun kita ada sesi diskusi nanti ya. Sekian dari saya. Maaf karena memang dari tadi agak banyak gangguan ya, dan termasuk dari ini ya, rekaman ini juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.